Pada akhir tahun 2019 lalu, kita digegerkan dengan adanya penemuan penyakit menular berbahaya yang sangat cepat menyebar dari satu negara ke negara lain. Dalam hitungan bulan, hampir seluruh negara teridentifikasi warganya terinfeksi COVID-19. Peristiwa ini membuat aktivitas masyarakat dunia menjadi terhambat, bahkan terhenti. Hampir seluruh kebijakan negara memerintahkan warganya untuk melakukan aktivitasnya dari rumah, mulai dari sekolah hingga bekerja. Hal ini dilakukan agar penularan tidak menjangkau ke wilayah yang lebih luas. Dengan adanya COVID-19, banyak negara, lembaga penelitian, dan perusahaan farmasi berlomba untuk menemukan dan memproduksi vaksin guna mencegah penularan COVID-19. Pada akhirnya bulan November 2020 silam, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan sejumlah kandidat vaksin yang telah lolos tahap akhir uji klinis dan siap diedarkan ke seluruh penjuru dunia. Tak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Salah satunya yakni Sinovac yang menjadi vaksin pertama untuk dipakai bagi warga Indonesia. Pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntikan vaksin COVID-19 buatan negeri tirai bambu tersebut. Sinovac adalah vaksin inaktivasi terhadap COVID-19 yang menstimulasi sistem kekebalan tubuh tanpa resiko menyebabkan penyakit. Setelah vaksin inaktivasi ini bersentuhan dengan sistem kekebalan tubuh, produksi antibodi terstimulasi sehingga tubuh siap memberikan respons terhadap infeksi dengan SARS-CoV-2 hidup. Selain Sinovac, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengizinkan 9 vaksin lain yang siap dipakai bagi masyarakat Indonesia guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19. 9 vaksin tersebut yakni AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, Johnson & Johnson, Bio Farma, CanSino, dan Zivivax. Vaksinasi COVID-19 secara nasional hingga Selasa 26 April 2022 telah mencapai 365,56 juta dosis vaksin. Dengan perincian, vaksinasi dosis pertama telah diberikan sebanyak 199,07 juta dosis atau telah mencapai 95,58%. 164,23 juta untuk dosis kedua, dan sebanyak 35,7 juta dosis untuk dosis ketiga. Namun, kabar tak sedap datang dari Kementerian Kesehatan yang menyebut bahwa sebanyak 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 akan kadaluarsa pada akhir April 2022. Adapun jenis dosis yang akan kadaluarsa diantaranya AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna yang bersumber dari hibah. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, Kemenkes telah menyiapkan strategi agar stok vaksin dapat digunakan sebelum kadaluarsa. Penyebab vaksin ini kadaluarsa karena vaksin hibah yang masuk di Indonesia memiliki masa kadaluarsa yang pendek. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga terus mengupayakan percepatan vaksinasi untuk memaksimalkan pemanfaatan stok vaksin yang ada. Dalam hal ini, Kemenkes bekerja sama dengan TNI, Polri, BIN, serta pemerintah daerah. Beragam usaha pun dilakukan pemerintah dalam mendistribusikan vaksin, seperti di Kepolisian Resor Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis 3 bagi umat muslim setelah salat tarawih. Setelah warga di Masjid Nurul Falah, Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara atau NTT melakukan salat tarawih, Polres Timur Tengah Utara langsung membuka pelayanan vaksinasi booster. Pelayanan ini dilakukan pada malam hari setelah puasa dan setelah salat tarawih agar dapat menghindari berbagai kesibukan umat. Kegiatan vaksin yang digelar di depan masjid ini tidak saja untuk umat muslim, tetapi juga bagi masyarakat umum. Malam ini sengaja Polres TTU melaksanakan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi. Di samping itu, dalam akselerasi vaksinasi, tentu kita akan melaksanakan kegiatan di beberapa masjid ke depannya. Hal yang sama pun juga dilaksanakan oleh Polresta Bogor Kota, Jawa Barat guna mengejar kekebalan kelompok dengan terus mengencarkan vaksinasi COVID-19 hingga malam hari. Petugas sengaja membuka gerai di tempat umum seperti alun-alun Kota Bogor dan Stasiun Bogor. Meski hari sudah malam, antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 masih cukup tinggi. Petugas dari Polresta Bogor Kota membuka gerai vaksin di alun-alun Kota Bogor.
Menurut Kasih Humas Polresta Bogor Kota, setiap harinya lebih dari 50 warga mengikuti vaksinasi. Gerai vaksin telah beroperasi sejak tanggal 24 April lalu. Dan untuk mendapat vaksin, warga hanya cukup membawa kartu tanda penduduk. Ya, kegiatan masyarakat ya, terutama para penumpang kereta api yang baik yang pulang maupun yang berangkat, kita ajak untuk divaksin dulu dan alhamdulillah mereka tidak keberatan. Dan alhamdulillah hari malam ini kita sudah bisa menjaring sekitar 50 lebih. Siapapun gitu ya? Dikhususkan untuk warga Kota Bogor, tapi kita melayani juga warga lain yang penting pasien atau masyarakat ini membawa KTP atau NIK. Di Laweyan, Solo, Jawa Tengah, pemerintah setempat memanfaatkan kegiatan warga yang akan mencairkan dana bantuan langsung tunai minyak goreng sekaligus menjadi kegiatan vaksinasi booster. Senin pada 14 April lalu, warga menunggu giliran untuk mencairkan dana bantuan langsung tunai minyak goreng dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT dengan total Rp500.000 per orang. Kota Solo ini boosternya belum tinggi. Nah, untuk menjaga masyarakat ini mau booster, nah ini program 2-nya ini dijadikan satu program istimewa. Artinya waktu masyarakat menerima BLT, di sisi lain ya harus ikut booster atau vaksin 1-2. Ada 1.261 penerima di kecamatan. Sementara di wilayah Laweyan, total ada 5.044 penerima bantuan. Gimana sekarang perasaannya? Ya senang Mas, sedikit membantu lah untuk rakyat kecil. Melawan COVID-19 tak cukup dengan vaksinasi saja. Kita pun jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan protokol kesehatan yang ketat, kita yakin bisa segera keluar dari jeratan pandemi COVID-19 ini.